hampir semua daratan di pulau ini sudah terkapling sama perizinan tambang. Kejadian Raja Ampat ini bukan satu, ada Wawoni, Kabaena, Pulau Bangka di Sulawesi Utara, dan tempat-tempat lain sebenarnya masih banyak. Termasuk kalau geser ke barat, ke Kepri itu banyak yang sama sebetulnya nasibnya. Tapi penegakan hukumnya tidak ada. Total izin tambang yang beroperasi di pulau kecil itu ada kurang lebih 466 izin tambang. 75% itu terjadi di era Bapak Presiden kita Jokowi. Iya. Ketawa apa menyebutnya? Masih presiden sampai sekarang. 10 tahun terakhir Pak Joko Widodo jadi presiden tuh luar biasa kehancurannya. Belum pangan ya. Jadi pangan-pangan lokal ya yang ada di sana, pertanian, perkebunan warga ya, itu juga habis. Hasil-hasil alam, terutama rempah-rempah, cengkeh dan lain-lain itu juga habis. Kandungan racun di tubuh manusia dan di ikan itu sudah sangat luar biasa, mengerikan. Di ikan? Di ikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di acara PHD Edan, Podcast Haus Data, Eksplorasi Data Nasional. Kali ini kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa terjadi. Rusaknya alam di Raja Ampat, yang konon kabarnya dikepung oleh 4 raja. Luar biasa nih, 4 raja siapa aja ya, Ded ya. Saya sudah ditemani, karena ini Raja Ampat, kita juga berempat nih di sini. Jadi saya sudah ditemani di studio ini bersama pemburu data kita, pemburu data atau pengumpul data, Bung Dedi Sukmana. Apa kabar Bung Dedi? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, ya. Kemudian juga ada pakar daripada pertambangan, yaitu Bung Ki Bagus Hadikusumo. Betul ya? Ki Bagus Hadikusuma. Hadikusuma. Kok tadi pakai O tulisannya? Hadikusuma. Salah ketik. Ya, nggak apa-apa. Orang Jawa atau orang Sunda nih? Orang Jawa. Nah, berarti pakai O nggak apa-apa lah. Selamat datang, terima kasih udah hadir di sini. Dan terima kasih sudah diundang. Pakar daripada kelautan nih, satu lagi nih. Bung Parit Ridwanudin. Terima kasih sudah diundang. Parit pakai P ya? Pakai P. Bukan pakai F ya? Nah, beliau orang Jawa, Karena orang Sunda. Ini luar biasa. Terima kasih sudah di sini. Terima kasih sudah diundang. Walaupun ini yang kita mau bicarakan menyedihkan, tapi nggak apa-apa, kita ada sedikit humor-humornya, nggak ada masalah. Karena ya supaya bisa menjadi daya tarik bagi para menontonnya PHD Edan. Kita langsung aja ke pokok permasalahan. Pemerintah cabut 4 dari 5 perizinan tambang di Raja Ampat. Apakah ini merupakan suatu momentum perbaikan tata kelola perizinan? Nah, mari kita simak. Silakan Bung Dedi. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Ya, makasih Bang Pompi. Ini lagi rame ya. Iya, rame banget kemarin, ini. Terus sampai menteri aja kabur kan. Banyak banget yang rilis juga. Dan ya, yang mudah-mudahan tadi doanya bener lah jadi momentum ya. Untuk tata kelola ya. Untuk tata kelola yang makin baik. Nah, ini kemarin kita lihat banyak banget di media, termasuk yang officially gitu ya. Pemerintah resmi cabut IUP 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Sudah ada 5. Jadi IUP-nya dicabut? IUP-nya dicabut. Dari 5 yang dievaluasi. Yang dicabut baru 4? Yang dicabut 4. Makanya saya bilang kan dikepung sama 4 raja gitu. Itu. Nah, Menteri SDM dan Menteri LH sempat mengunjungi lokasi dan melakukan evaluasi, dan hasilnya kita lihat kemarin rame, ternyata dari 5 yang dicabut 4 gitu ya. Yang 1 gimana nasibnya? Belum tahu. Nah, justru menarik untuk kita coba lihat nih potretnya satu-satu seperti apa dari Raja Ampat yang lagi rame sekarang gitu kan Bang. Karena kan kita tahu di situ ada geopark. Ada yang katanya juga kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, dan surganya terumbu karang. Nah, dan salah satu yang dijadikan pertimbangan nih ternyata itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Salah satunya. Meskipun dari Menteri SDM bilang sudah tidak produksi, terus ada evaluasi tidak disetujui RKAB-nya, banyak lah. Tapi salah satu yang di-highlight adalah soal lingkungan hidup. Artinya nanti jadi menarik nih,
aspek lingkungan dan kinerja tambang ke depan itu mudah-mudahan ini jadi momentum perbaikan ya untuk. Nah, kita kasih masukan nanti, tenang aja. Nah, ini kalau kita lihat ya nama-nama perusahaannya nih ya. Ya, yang secara kita overview gitu ya. Dari 5 tadi lokasinya nih kayak gini nih Bang Pompi. Ternyata kalau disampaikan juga sama Menteri Bahlil sebenarnya. Di situ ada geopark yang sudah ditetapkan sama pemerintah Indonesia, juga ditetapkan sama yang ada garis UNESCO. merahnya Yang itu ada ya? garis merah. Itu geopark yang sangat kaya dengan terumbu karang gitu ya. Ternyata memang kalau kita lihat dari peta ini, dari 4 perizinan tambang di situ hanya 1 PT yang di luar geopark. Nah, ini juga jadi alasan juga kenapa ini tidak masalah kata Menteri SDM saat pengecekan ke lapangan. Namanya PT Gagnikel. Sementara PT KW Sejahtera Mining, Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Nurham ini kemudian dicabut pasca evaluasi lapangan dari Menteri SDM dan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, ini juga kalau kemarin sempat disinggung, PT GAG itu di luar jauh dari Piai Nemo. Nah, ini Piai Nemo yang tempat wisata tempat ekowisata terumbu karang memang ya cukup berjarak lah dengan PT GAG Nikel sekitar 30-an kilometer. Nah, sekarang kita mau coba bahas situasinya nih Bang. Per kondisi konsesi perizinan ini seperti apa sih? Iya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk direplikasi kalau memang kinerjanya tidak baik, kemudian ada yang dilanggar. Nah, ini jadi momentum kan Bang untuk kita terus momentum baik ini harus diteruskan. Ayo bongkar habis. Untuk tata kelola pertambangan yang lebih baik. Nah, ini PT Gagnikel. Ini beberapa catatan yang coba saya kumpulkan. Dari status perizinannya, kemudian status kawasan hutan, kita sempat bahas kemarin apa itu kawasan hutan dan bukan. Intinya ada aturan main lah ketika perizinan atau konsesi dia beroperasi di kawasan hutan. Ini kawasan hutan lindung nih kelihatannya nih. Ya, nanti kita coba ngobrol. Mumpung ada pakar-pakarnya nih. Iya, makanya nih seru nih. Nah, ada kategori pulau juga di sini. Nah, saya mulai dari status perizinan. Memang mulanya setelah saya eksplorasi, ternyata PT GAG ini termasuk 1 dari 13 kontrak karya zaman dulu gitu ya, yang diterbitkan sama Presiden Soeharto, yang mana kontrak karya itu terbit sebelum Undang-Undang Kehutanan. Nah, jadi ini ada hubungannya, kok boleh di kawasan lindung tetap melakukan penambangan terbuka. Nah, kan ada pengecualian, keistimewaan dari kontrak karya, 13 kontrak karya yang terbit lebih dulu sebelum Undang-Undang Kehutanan. Nah, tapi kemudian kan rezim perizinan di tambang kemudian jadi semuanya yang kontrak karya, yang PKP 2B itu jadi IUP ya. Nanti ada pakar tambang yang akan lebih mengeksplorasi ini. Nah, dia sudah punya IUP 2017 dan berlaku sampai 2047 gitu ya, dengan luas sekitar 13-an ribu hektar. Dan dia beroperasi juga menggunakan PPKH namanya, pinjam pakai kawasan hutan. Nah, ini salah satu syarat yang kita bahas kemarin juga itu Bang. Kalau dia mau operasi di kawasan hutan harus ada persetujuan dari kehutanan. Nah, dia juga sudah punya. Nah, kemudian itu data soal perizinannya. Dia beroperasi di kawasan hutan lindung, kemudian dari kategori pulau. Nah, ini satu lagi nih. Oke, dia di kawasan hutan lindung mendapat keistimewaan boleh beroperasi. Nah, tapi dalam kategori pulau nih, ternyata dia termasuk pulau kecil dengan definisi kurang dari 2000 km persegi. Nah, loh. GAG Nikel itu 65 km persegi. Nah, sehingga ini bertentangan dengan Undang-Undang 1 2014 ini soal pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, nanti Bang Parit bisa lebih mengeksplorasi soal aturan main ini seperti apa, supaya kita nggak bingung Bang. Kok jadi tabrak-tabrakan nih? Iya. Dan itu udah kelihatan cowok banget tuh ya. Nah, itu cowok. Padahal itu yang sudah dibuka. Waduh, pulaunya kecil banget itu. Pulaunya kecil banget. Kalau 65 km itu berarti 6.500 hektar. Pulaunya kecil dan sangat berbahaya ya, karena untuk recovery pulau kecil dan ekosistemnya itu nggak sesederhana mainland ya. Iya.
Bisa Tapi jadi untuk biayanya angkutan sangat mahal. mereka gampang. Bisa jadi biayanya sangat mahal. Mm-mm. Nah, kemudian kita juga coba kulik dari interpretasi citra satelit yang biasa kita lakukan juga. Nah, ternyata dari aktivitas yang ada hingga saat ini sudah membuka lahan nikel ya ini ya, itu sekitar hampir 400 hektar. Kemudian masih menyisakan hutan alam di dalam Pulau Gak ini seluas 3.000-an hektar. Nah, ada juga deforestasi karena semua juga tidak hutan ya di dalam mereka berkegiatan membuka tambang itu sekitar 87 hektar itu menebang hutan. Nah, bahayanya ada terumbu karang di sekitar pulau yang seluruhnya masuk dalam konsesi itu seluas 1.471 hektar. Nah, artinya ketika di luar persoalan pulau-pulau kecil tadi, ketika sudah dievaluasi dan dia terlihat tidak bermasalah, salah satu yang bisa jadi indikator adalah terumbu karang ini, Bang, yang persis di sekitar pulau-pulau ini. Itu pasti rusak tuh ya? Nah, itu yang perlu kita pastikan. Nanti kita tanya nih. Karena salah satu temuan Menteri Lingkungan Hidup, mereka belum ada SLO, sertifikat layak operasi untuk pembuangan limbahnya. Nah, ini perlu kita kawal gitu ya, karena akan berdampak pada terumbu karang sekitar. Nah, secara histori aku juga buat catatan tadi, ternyata dia memiliki keistimewaan dari perizinannya ya, yang ada sebelumnya. Karena kontrak karya tadi. Tapi ini ada satu isu soal aturan pulau kecil. Nah, ini bagaimana kemudian pemerintah melihat ini. Ini potret PT Gak Nikel. Nah, kalau yang 4 udah pasti di wilayah Geopark. Ya, yang 4 ini semuanya masuk dalam wilayah Geopark. Nah, kalau kita lihat nih, Mulia Raimon Perkasa, dia full di dalam kawasan hutan ya. Di sini kawasan hutan lindung yang bertentangan dengan Undang-Undang 4199. Nggak boleh nambang terbuka. Nah, tapi memang ini saat ini sudah dicabut gitu ya. Dan belum ada kegiatan penambangan. Padahal izinnya dari 2013, Bang Tom. Maksudnya izinnya udah lama sekali nih. Sekarang udah 2025, artinya udah berapa 10 tahun lebih ya. Dan tidak ada kegiatan. Artinya kan bisa jadi investasi tambang di sana ketika ini tidak berproduksi, kita harus lihat jangan-jangan hitung-hitungannya memang tidak menguntungkan berinvestasi tambang di pulau-pulau kecil, khususnya di Raja Ampat gitu ya. Nah, kemudian ini KW Sejahtera Mining yang juga dicabut. SK Bupatinya. Tapi ini asli kan, bukan KW-KW-an kan? Ini asli, Bang. Ini asli. KW 100. KW 100. Sama kayak Mulia Raimon Perkasa. SK-nya Bupati juga. Ternyata KW Sejahtera Mining ini juga SK-nya Bupati. Waduh. 2013 juga. Sudah ada kita identifikasi ternyata ada aktivitas tambang 82 hektar gitu ya. Dan dia beroperasi di kawasan hutan produksi dan memiliki PPKH. Nah, tapi memang catatan SDM saat itu kegiatan produksi dilakukan sejak 2023. Tapi berhenti kemudian. Nggak lanjut lagi. Nah, ini perlu informasi juga kenapa bisa berhenti gitu ya. Sehingga ini yang jadi salah satu alasan dicabutnya karena dia nggak produksi lagi. Nah, temuannya LH itu membuka tambang di luar area persetujuan pinjam pakai kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan di luar izin lingkungan. Artinya teman-teman ini yang jadi dasar untuk dicabut. Nah, selanjutnya ada Anugrah Surya Pratama nih, Bang. Nah, temuannya LH ini tidak memiliki sistem manajemen lingkungan atau pengelolaan limbah air larian. Nah, limbah air larian ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan kalau apalagi tambangnya di pulau kecil gitu ya. Karena tadi ada terumbu karangnya, akan sangat berdampak dengan pesisir dan terumbu karang. Nah, ternyata ini juga secara histori juga awalnya ini punyanya PT Anugrah Surya Pratama juga, Bang, 2010. Itu luasnya sekitar 1173 gitu ya. Dan memang dia beroperasinya di luar kawasan hutan sehingga tidak memerlukan persetujuan pinjam kawasan hutan. Nah, ini yang juga ikut dicabut. Nah, terakhir Nurham. Nah, ada yang menarik ya. Ini di beberapa izin usaha pertambangan itu ada fenomena kalau
nanti mungkin bisa diceritakan Bang Ki Bagus gitu ya. Ada yang namanya backdate, ada yang namanya reborn, ada yang namanya ini dulu ada evaluasi, dia dinyatakan tidak CNC atau dia dicabut, kemudian kembali lagi gitu ya. Nah, ada beberapa bisa jadi juga terjadi di Raja Ampat ini yang sebenarnya dulu dia sudah dicabut. Tapi kemudian kembali lagi diterbitkan atau muncul lagi di ESDM itu ada namanya MOMI. Nah, itu muncul lagi sebagai konsesi yang aktif. Ya sebenarnya mereka sudah dicabut dulu. Nah, kenapa bisa begitu? Dalam proses penerbitan izin kan ada lelang tuh, Bang. Nah, kalau itu berjalan dia nggak perlu lelang lagi. Dia bisa langsung muncul lagi dengan. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada, mudah-mudahan. Tapi di banyak tempat bisa jadi hal-hal yang seperti itu yang juga ikut dicabut nantinya. Ternyata memang dari dulu udah dicabut gitu ya. Jadi bukan murni pelanggaran, tapi memang ya kita perlu cek lagi apa yang terjadi di sana. Oke. Nah, kalau tadi di-mention sama Bang Pompi di awal soal apakah ini bisa kita jadikan momentum perbaikan tata kelola perizinan pertambangan, khususnya minerba gitu ya, kita belum ngomongin energi. Kalau kita berprasangka baik, seharusnya bisa gitu ya. Ada beberapa instrumen regulasi, salah satunya saat ini ada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Saat ini ada satgasnya, ngomongin tambang, ngomongin sawit, semua pelanggaran dalam kawasan hutan, ini ada momentumnya. Seharusnya ini bisa lebih diekskalasi lagi soal evaluasi perizinan dan penataan perizinan untuk segala komoditas ya, termasuk tambang di dalamnya. Nah, kemudian ini tadi yang saya sampaikan di awal, ada Undang-Undang 1 2014, bahkan ada Undang-Undang Tata Ruang ya Bang Farid ya, 2007 ya. 26 2007. 26 2007 itu juga bisa jadikan alas hukum gitu ya untuk mendeteksi pelanggaran. Nah, kemudian ada juga putusan MK ini yang menguatkan Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebenarnya Bang, yang menegaskan pelarangan pertambangan di pesisir dan pulau kecil sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap lingkungan dan keberlanjutan SDA. Artinya sebenarnya ini udah dilarang nih. Nah, kalau ada izin tambang saat ini gitu ya, yang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, artinya perlu kita evaluasi gitu ya. Nah, di luar 5 tadi, ada lagi. Ini masih ngomong Raja Ampat, Bang. Ya, masih ngomong Papua nih. Belum yang lain ya, nanti kita sebutin. Nanti kita ada sesi berikutnya. Yang masuk aktivitas atau perizinan tambang dalam pulau-pulau kecil, yang tadi sudah cabut jelas ya. Ada Mulia Raimon Perkasa, kemudian Gat Nikel tadi dianggap tidak bermasalah dan diteruskan izinnya. Ada Anugrah Surya Pratama, Mulia Raimon Perkasa, ada KW. Dan ini yang ada di Papua, gitu, yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil. Nah, di tempat lain, saya coba highlight di Sulawesi, gitu ya. Ini baru Sulawesi nih ya? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Wah, udah hafal banget Bang Bart nih dengan masalah ini nih Bang. Daerahnya ini Pak Laude ya, Pak Laude. Nah ini kita coba capture beberapa. Jadi sebenarnya kita bikin threshold sendiri nih Bang, karena kita belum punya data ofisial yang mengkategorikan pulau-pulau kecil. Gitu. Jadi kita bikin sendiri nih versi kita dengan data ofisial batas administrasi wilayah Indonesia. Kita bikin threshold kurang dari 2.000 dengan jarak 12 mil dari pulau utama. Baru kita tampalkan, kita tampal aja gitu ya, dengan kawasan hutan, dengan izin pertambangan dan data pendukung lainnya, sehingga kita dapat data ini. Nah, ini potret Pulau Sulawesi. Nah, di Sulawesi ini ada banyak juga ternyata perizinan tambang di pulau-pulau kecil. Salah satunya ini di Pulau Kabaena. Ini juga sebenarnya sudah banyak diprotes sama masyarakat sipil gitu ya. Ada yang bilang Pulau Kabaena ini pulau kecil musuhnya besar. Waduh, di mana-mana itu ya, gila ya. Ini ternyata hampir kalau dari dan ada berapa perusahaan itu tuh? Banyak sekali. Banyak sekali, hampir semua daratan di pulau ini sudah terkapling sama perizinan tambang. Ini kategorinya pulau kecil. Dan hampir keseluruhannya juga ternyata kawasan hutan. Udah kawasan hutan, pulau kecil,
tambangnya di mana-mana. Hampir semuanya tambang. Mengerikan sekali. Nah, ini salah satu potret yang nanti bisa kita tanya-tanya para pakar nih, Bang. Iya, Nah, Pulau Kabaena, Hmm. ini kalau kita lihat di screen gitu ya, Hmm. yang hijau itu adalah kawasan hutan lindung. Yang hijau muda itu hutan produksi terbatas. Itu yang hutan lindungnya ada tuh. Iya. Iya, ada Lubuk Jaya. Lubuk bukan Jaya. Bakti Bumi Sulawesi, Ya, ya kan? Lubuk Jaya. Ya. Terus ada Lubuk Jaya juga masuk. Wih, lanjut silakan. Yang kuning hutan produksi, yang putih itu bukan kawasan hutan. Nah, yang merah ini yang kita sempat diskusikan juga kemarin. Jadi kita coba mengidentifikasi, memetakan aktivitas pertambangan se-Indonesia. Dan yang merah ini adalah yang sudah Yang open pit, existing-nya open pit, persis. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ternyata misalnya saya ambil contoh di pulau ini ada PT Tonia Mitra Sejahtera. Ini contoh aja, Bang ya. Udah Contoh cuak aja. begitu Satu ya. dari mungkin banyaknya praktek pertambangan yang perlu kita evaluasi atau pemerintah perlu evaluasi karena ini momentumnya lagi bagus. PT Tonia Mitra Sejahtera ini aktivitas pertambangan nikel dalam kawasan hutan lindung dan tidak memiliki PPKH di kawasan hutan lindungnya. Waduh, masuk yang 70% itu ya? Ya, meskipun dia juga beroperasi di kawasan hutan produksi terbatas, yang mana PPKH-nya ada di situ. Tapi yang di kawasan lindung, ini dia hutan lindung nggak mungkin dapat PPKH juga, nggak berani juga dong. Serba salah nih. Tapi existing-nya dia sudah dibuka. Hitungan kita itu sekitar 125-an hektar aktivitas tambang yang ada di kawasan hutan lindung di dalam konsesi PT Tonia Mitra Sejahtera. Kalau bisa dilihat di citra itu kelihatan exposure tanahnya sangat terang benderang gitu. Dan itu berada di kawasan hutan. Masa berlakunya sampai 2033 dan IUP terakhirnya itu 2023. Nah, kita perlu telisik juga sebenarnya bagaimana historical perizinannya. Dan ini SK Menteri nih. Dan ini SK Menteri. Menterinya siapa 2023 ya? Ingat nggak siapa ya menterinya ya? Menteri SDM. 2023. Arifin Tasrif. Masih Arifin Tasrif ya. Bukan Pak Bahlil ya, bukan ya? Belum. Pak Bahlil 2024. Iya. Nggak apa-apa kita sebut aja nama, kan memang benar kan SK Menterinya. Iya. Kemudian kita lihat lagi historical perizinan seperti apa. Nah, tapi bahayanya ketika memang ini izinnya 2023 dengan tadi ada aturan pulau-pulau kecil 2014. Ini kan ya perlu kita telisik lebih jauh lah Bang untuk kondisi-kondisi yang seperti ini. Benar. Nah, ya ini kondisi pertambangan di pulau-pulau kecil. Ya, ini salah satu contoh nih ya, baru contohnya. Selain Raja Ampat tadi. Selain Raja Ampat, dan kita sudah analisis satu Indonesia. Dan kemudian bagaimana nasib pulau-pulau kecil lainnya? Waduh. Masih ada Sumatera, Kalimantan, Maluku, yang jadi sentralnya nikel selain Sulawesi. Ada Jawa, Bali, Nusa. Nah, ini yang menarik, Bang. Nah, itulah pengantar dari saya, Bang. Terima kasih Bung Deddy, luar biasa ini kumpulan datanya. Saya geser ke Bung Ki Bagus Hadi Kesuma, bukan Kesumo tapi Kesuma. Ya, sebetulnya kita fokus dulu di Raja Ampat ya, sebelum kita geser ke Kabaena dan lain-lain itu tadi. Tapi intinya sebenarnya aturannya sama ya. Pertama-tama yang saya ingin tanyakan, kenapa ada drive untuk kemudian melakukan eksploitasi di pulau-pulau kecil ini? Apakah memang secara ekonomi gitu ya, mungkin lebih menguntungkan karena lebih gampang untuk mengeluarkan barang ya, karena kan dia dekat ke laut gitu ya. Itu mungkin nanti silakan dijawab analisanya seperti itu. Yang kedua, berdasarkan informasi dari praktisi pertambangan, ini kan sebetulnya mereka tidak akan pernah mau menambang jika basis perizinan yang mereka miliki ini tidak lengkap gitu. Padahal berdasarkan data yang kita lihat ini ya masih jauh panggang dari api gitu kan. Nah, jadi kira-kira sebetulnya drivennya apa nih? Drivennya yang mendrive ini apa nih? Nah, kira-kira apakah motif ekonomi saja atau benar-benar mereka berusaha governance tapi memang tidak bisa secara murni melakukan compliance terhadap governance itu? Silakan. Nah, kalau kita bicara soal tambang secara umum ya, sebenarnya kalau saya lihat selama ini tidak
tidak peduli itu ada di daratan besar, tidak peduli itu ada di pulau besar atau pulau kecil, hutan lindung, APL, atau bahkan di dekat pemukiman, itu semua bisa dijadikan areal pertambangan. Karena menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dedi, sebenarnya seluruh Indonesia ini kalau kita bicara pulau kecil yang ada konsesi tambangnya, itu setidaknya ada 215 pulau kecil di Indonesia yang ada izin tambang di atasnya. Total izin tambang yang beroperasi di pulau kecil itu ada kurang lebih 466 izin tambang. Artinya ada banyak pulau yang bahkan satu pulau bisa dibebani oleh 3 sampai puluhan izin. Seperti yang misalnya contohnya di Kabaina tadi, ada belasan izin di atasnya. Padahal statusnya pulau kecil. Nah, yang kedua, kalau kita bicara spesifik soal komoditas nikelnya, nikel ini kan sekarang jadi primadona nih. Bahkan dalam 10 tahun kepemimpinan ini, Bapak Presiden kita Jokowi. Kok ketawa apa menyebutnya? Masih presiden sampai sekarang. masih baunya masih ada ya. Masih melekat ya. Nah, selama resmi sebagai presiden selama 10 tahun 2014 sampai 2024 itu aktivitas atau investasi di sektor industri nikel itu besar-besaran, dan bahkan kalau kita bicara deregulasi, kita bicara pemberian insentif besar-besaran terhadap industri ini itu besar-besaran. Misalnya untuk pembangunan smelter ataupun membuat kawasan industri seperti IWIP, IMIP yang ada di Weda dan Morowali itu, insentif pajak, insentif kemudahan untuk memperoleh lahan, perizinan itu diberikan semua. Di satu sisi tren dorongan untuk beralih ke energi yang seolah-olah bersih ya, yang dibilang energi bersih dari kendaraan pakai bensin ke kendaraan listrik, ini juga mendorong investasi ke nikel besar-besaran gitu. Makanya nggak heran nanti mungkin Mas Dedi juga bisa tambahkan soal data deforestasi nikel di Indonesia, deforestasi yang dihasilkan oleh industri nikel itu meningkat hampir 300% ya, selama 10 tahun di kepemimpinan Jokowi. Kalau 300%. 300%. Dari berarti 3 kali lipat ya. 3 kali lipat dari sebelumnya. Kemarin teman-teman Mas Dedi dan kawan-kawan di Auriga Nusantara menghitung dari tahun 2000 sampai tahun 2024 itu ada lebih dari 200.000 hektar deforestasinya. Deforestasi oleh industri nikel ya, khusus untuk nikel. 200.000 hektar. 75% itu terjadi di era 2014 sampai 2024. Artinya investasinya sangat besar-besaran, insentif yang diberikan terhadap industrinya juga besar-besaran. Kalau dari dampak ekonomi yang didorong di dalam konteks tadi itu kan ada insentif dan lain-lain, tapi ada dampak ekonomi yang memang dinikmati oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia, atau sama sekali sebenarnya dari bentuk PNBP atau dalam bentuk yang lain-lain, pungutan-pungutan lainnya mungkin juga nggak kerasa. Ada sesuatu yang signifikan secara apa yang terlihat oleh mata, misalnya terbangunnya kawasan-kawasan industri baru khusus untuk nikel ya. Di Sulawesi Tengah itu ada 3 sampai 4 titik industri nikel baru. Kemudian di Sulawesi Tenggara dekat dengan Kabaina tadi ada IKIP, ada VDNI, ada WSS, dan masih banyak kawasan-kawasan industri itu kalau dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, ada pertumbuhan ekonomi secara angka. Tapi kalau kita signifikan nggak kira-kira? Secara pembangunan fisik signifikan. Tapi kalau penyerapan tenaga kerja lah misalnya. Penyerapan tenaga kerja, walaupun itu debatable ya, karena banyak pekerja dari wilayah lain, ada konflik antar masyarakat lokal dengan import juga dari luar juga ada konon kabarnya pekerja-pekerja dari Cina itu banyak juga, sampai menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan pekerja dari wilayah lain. Bahkan tahun lalu Gubernur Maluku Utara itu protes keras karena
apa yang didapatkan oleh Maluku Utara sebagai kawasan sebagai wilayah yang menerima investasi industri nikel besar-besaran itu tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Iya, iya. Itu yang sempat diprotes oleh Gubernur Maluku Utara waktu itu. Dan kalau kita bicara apakah apa yang terjadi di Raja Ampat sekarang ini, pencabutan 4 ini adalah momentum perbaikan tata kelola pertambangan, saya kok agak ragu begitu ya. Oh, pesimis ya? Pesimis, apalagi kalau kita bicara baiknya dulu lah, momen tata kelola. Indonesia ini kan punya undang-undang pertambangan itu pertama tahun 67. Setelah itu tidak ada lagi sampai 2009. Nah, baru di tahun selama 67 sampai 2009 ini izin itu diterbitkan wewenangnya oleh pusat. Semuanya dikuasai pusat. Seperti yang kita tahu terjadi di Orde Baru kan. Kemudian di 2009 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan tentang pertambangan mineral batu bara itu memberikan wewenang perizinan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atas nama otonomi daerah. Nah, tapi masalahnya sebelum undang-undang ini lahir sampai di tahun 2000, setidaknya di tahun 2008 itu kita ada sekitar 4.000-an izin tambang se-Indonesia. Setelah undang-undang ini lahir, hanya dalam waktu 4 tahun dari 2009 sampai 2013 itu kita hampir 12.000 izin. Wih. Hanya dalam waktu 4 tahun. Mungkin tapi kecil-kecil kali ya, lebih kecil. Kecil-kecil. Tapi setelah wewenangnya diberikan ke provinsi dan kabupaten, seolah-olah ada semacam euforia pemberian izin dari kepala-kepala daerah yang punya wewenang baru ini menciptakan, bisa dibilang menciptakan raja-raja kecil baru. Jadi lonjakannya gila-gilaan. Dari 4.000 sampai 12.000. Sampai akhirnya KPK di tahun 2014 itu memulai yang namanya Korsup Minerba, koordinasi dan supervisi di sektor mineral batu bara. Mulailah ditertibkan secara administratif begitu ya, izin-izin tambang ini melibatkan banyak kementerian lembaga, melibatkan banyak akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk Auriga di dalamnya, yang temuannya gila-gilaan. Dari misalnya kalau kita bicara kepemilikan NPWP, cuma 60% dari seluruh izin tambang itu yang punya NPWP. Cuma 60%? Cuma 60%. Yang 40% yang 40% berarti nggak punya NPWP. Wih, berarti nggak bayar pajak dong. Berarti nggak bayar pajak. Nah, yang punya dokumen reklamasi dan pasca tambang, itu cuma sekitar 80%. Waduh nih. Yang menyetorkan dana jaminan reklamasi ke pemerintah daerah, itu cuma sekitar 60%, 70% juga. Waduh. Artinya, karena kalau kita bicara syarat perizinan di pertambangan kan ada syarat administratif, syarat finansial, syarat ekologis, syarat lingkungan, sama syarat teknis. Nah, apalagi kalau kita bicara syarat lingkungannya, IPPKH. Salah satunya kan IPPKH, yang tadi disebutkan oleh Mas Dedi, izin pinjam pakai kawasan hutan. Datanya waktu itu masih Dirjen Planologi Kehutanan waktu itu mencatat ada 2,5 juta hektar tambang di kawasan hutan. Izin ya? Izin ya? Izin pertambangan yang beririsan dengan kawasan hutan lindung. Bukan hutan ya, hutan lindung. Maaf, hutan, sorry. Hutan, ya. Tapi yang punya IPPKH itu cuma 417 ribuan. Betul. Artinya ada lebih dari 2 juta hektar itu nggak punya izin pinjam pakai kawasan hutan. Padahal ini datanya Kementerian Kehutanan, yang artinya mereka juga punya wewenang melakukan penegakan hukumnya, tapi tidak pernah dilakukan. Baru dilakukan oleh KPK, didorong untuk perbaikan tata kelolanya oleh KPK di momen Korsup Minerba itu. Jadi setelah Korsup Minerba dari 12.000 turun jadi 8.000, turun sampai sekarang sekitar 6.000-an izin tambang di Indonesia. Itu momen perbaikan tata kelola yang agak berhasil lah ya, walaupun masih banyak catatannya. Kemudian belum lama ini,
waktu 2022. Kanda Bahlil menjabat sebagai manggilnya Kanda. Berarti Karena- sama-sama alumni ya. bukan, karena kita ngikutin apa yang kemarin dia lakukan. Oh, siap. Di konferensi pers kementerian panggil wartawan Dinda. Oh, gitu ya. Tenang Ah. Dinda. Jadi nanti Bung Ki Bagus panggilnya Dinda juga ini. Saya manggil beliau Kanda ini. Oh iya, siap. Jadi waktu Pak Bahlil menjadi Menteri Investasi BKPM ya, itu melakukan pencabutan izin tambang juga sekitar 900 izin di awal 2022. Tapi nggak lama setelah itu tadi yang disebut oleh Mas Dedi ada yang istilahnya dipulihkan kembali. Dihidupkan lagi. Jadi izin-izin Zombie lah tambang tuh ini ya. yang setelah dicabut dihidupkan kembali gitu loh. Yang alasannya sih sudah menyelesaikan RKB-nya, kemudian sudah memperbaiki izinnya dan lain-lain. Sama sudah 86 juga mungkin itu. Ya kan? Walaupun temuan kawan-kawan Tempo misalnya waktu melakukan investigasi ya sempat ketemu dengan beberapa pelaku bisnis nikel ya menyebutkan ada semacam berani berapa untuk menghidupkan berani Ya, itu berapa 86 yang saya bilang iya. tadi. Sudah lancar belum? Wanipiro. Nah, dengan track record perbaikan tata kelola pertambangan yang pernah dilakukan Bahlil seperti itu, jadi kayaknya akan ragu ini juga akan Pesimis lah ya. pesimis ini benar-benar akan menjadi perbaikan tata kelola. Apakah cuma lip service saja karena yang dicabut yang memang tidak beroperasi dan tidak perform begitu ya, atau memang ada peluang untuk memberikan izin-izin baru ke pihak-pihak lain gitu. Karena sampai saat ini itu ada rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus untuk pengolahan nikel, smelter nikel itu di Sorong, Nikek Sorong. Kalau di peta berarti di sekitar sini. Iya. Di pesisir juga? Di kawasan pesisir juga. Iya. Jadi selama rencana pembangunan smelter ini masih ada, Kek Sorong, rencana pembangunan smelter di Kek harus Sorong ada ini supply masih yang dekat ada. lah ya. Artinya masih membuka peluang untuk menghancurkan Raja Ampat di tambang habis-habisan nikelnya gitu. Iya. Selama itu tidak dicabut, Rencana itu sudah terlaksana atau baru masih dalam tahap perencanaan? masih dalam tahap perencanaan perizinan? dan mencari investor. Oke. Update terakhir ya. Iya. Itu masih mencari investornya. Iya. Bisa-bisa Cina-Cina lagi. Waduh, import lagi lah semua ya. Import orang-orangnya tuh nanti. Jadi nanti di Sorong bukan orang hitam lagi, yang putih-putih banyak itu nanti tuh. Nah, apalagi kalau kita bicara konteksnya ini kawasan pesisir pulau kecil ya, karena nanti juga akan ditambahin mungkin oleh Kang Farid, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ini kan secara undang-undang memang dilarang. Dilarang untuk dilakukan aktivitas pertambangan di atasnya. Dan ini bukan tanpa alasan. Ekosistem laut termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil kan punya fungsi yang sangat penting begitu ya. Karena seperti yang saya ya sebagai orang awam itu taunya kawasan pesisir, kawasan dangkal, terumbu karang itu tempat kawinnya ikan, tempat bertelurnya ikan. Mau ikannya sampai menjelajah samudra kemana-mana, pasti dari ketika situ, kawin dan bertelur akan ke kawasan itu juga. Kalau kawasan itu hancur ya ikannya habis ya, ikannya habis. Ekosistemnya hilang. Artinya ya? ketahanan pangan kita yang mau digembor-gemborkan, kita mau hidup dari ikan, dari sektor kemaritiman, proteinnya maritim, protein maritim gitu ya, jangan harap ketika kawasan pesisir dan pulau-pulau kecilnya rusak dan mencemari kawasan terumbu karang. Luar biasa nih. Tapi mungkin saya mau bertanya satu hal yang prinsip ya. Jadi intinya kan memang Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa segala mineral dan sesuatu yang ada kandungannya itu di dalam bumi ini adalah milik negara dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan rakyat, gitu kan kira-kira ya. Tapi kan berarti kalau sudah dialokasikan, ada signifikansi, ada mineral apapun yang menarik seperti nikel, ataupun batu bara, apapun yang lainnya itu berarti kalau sudah di-coupling di dalam bentuk ya katakanlah temuannya pemerintah, ini bisa dijadikan dikonversi langsung.
dimanapun itu di wilayah Indonesia. Iya, secara teknis itu bisa dilakukan. Bahkan Artinya sama sekali tidak ada, mohon maaf nih, manajemen risiko di lembaga yang namanya SDM yang kemudian harusnya melihat ini. Iya. Betul ya? Betul. Jadi di karena kan yang ya istilah barrier-nya ada di sektor lain ya, di kementerian lain. Berarti di SDM sama sekali tidak ada manajemen risiko di situ. Sama sekali tidak ada. Karena di SDM memang ada istilah konservasi energi gitu kan. Tapi ya hanya mencadangkan untuk kemudian untuk produksinya dibatasi lah ya, untuk lebih masa depan gitu ya. Tapi yang menarik tadi sempat disinggung soal pasal 33 kan. Jadi perubahan kalau kita bicara di sektor perundang-undangan di sektor pertambangan, perubahan dari Undang-Undang Pertambangan 67 menjadi Undang-Undang 4 2009 yang sekarang akhirnya kemarin 2023 ada Undang-Undang Minerba yang baru. Itu satu hal yang paling menarik adalah perubahan dari izin kontrak yang artinya antara negara sebagai penguasa daratan dan isinya itu dengan entitas bisnis itu setara kalau kita bicara kontrak. Jadi setelah ini tidak berlaku lagi, pindah ke rezim perizinan yang sekarang kita pakai izin usaha pertambangan, itu artinya negara punya kekuatan lebih besar, menguasai lebih besar. Jadi memang hanya sebagai pemberi izin, bukan dalam posisi yang sama. Makanya seluruh kontrak karya dan PKP 2B perusahaan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara itu harus diamandemen menjadi izin usaha pertambangan. Artinya posisi negara harus lebih tinggi daripada si entitas bisnisnya. Nah, masalahnya itu yang kemarin juga akhirnya kalau tadi sempat disinggung oleh Mas Dedi. Jadi kan sejak ada Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan di Nomor 41 tahun 99 itu yang mulai melarang aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, di kawasan konservasi. Perusahaan-perusahaan tambang yang sudah dapat izin lewat kontrak karya dan PKP 2B yang punya konsesi dalam kawasan hutan lindung akhirnya protes, menggugat Undang-Undang 4199 sampai akhirnya keluarlah Perpres yang di tahun 2014 yang mengecualikan 13 perusahaan ini untuk tetap bisa menambang di kawasan hutan lindung. Itu belum ada undang-undang pertambangan. Harusnya setelah, kalau menurutku ya, setelah ada undang-undang pertambangan berlaku ke depan kan sama semuanya. Undang-undang pertambangan kemudian mewajibkan amandemen dari KK dan PKP 2B menjadi izin usaha pertambangan dalam kerangka perizinan ya, bukan dalam kerangka kontrak, itu harusnya berlaku peraturan yang sama. Karena sudah bukan lagi kontrak karya, sudah bukan lagi PKP 2B. Makanya beberapa perusahaan mau melakukan penciutan konsesinya. Penyerahan ke negara seperti itu ya. Yang tidak terkelola, yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung, ke dalam kawasan konservasi itu dikeluarkan, mereka rela konsesinya diciutkan. Nah, seharusnya kan hal yang sama juga terjadi dengan gas nikel di dalam yang konsesinya juga ada di dalam hutan lindung. Karena gas nikel ini walaupun kontrak karyanya dari zaman Soeharto, itu sejak 2017 sudah beralih menjadi izin usaha pertambangan. Bukan lagi dengan rezim kontrak, tapi rezim perizinan. Artinya juga harus diperlakukan sama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita selanjutnya ya, nggak tahu ini yang keberapa. Ya, udah banyak banget soalnya. Ke-9 kayaknya. Seru ya? Kalau kita bicara ini ya, alasan pencabutan ini, alasan pencabutan 4 izin di Raja Ampat ini, kan sampai sekarang masih belum keluar SK-nya tuh. Secara resmi alasan-alasan pencabutannya baru disampaikan lewat konvers. Dan ya bisa dibilang ini masih belum transparan lah alasannya apa. Kemudian kenapa GAK nggak dicabut gitu loh. Nah, dicabutnya disebutin sementara atau untuk selamanya? Nah, itu juga nggak clear ya. Itu juga nggak clear. Karena bisa jadi pencabutan untuk perbaikan perizinan.
pencabutan untuk memperbaiki standar lingkungannya dan macam-macam. Masalahnya kalau misal ya, kalau ini transparan, artinya kan ini membuka peluang untuk masyarakat-masyarakat di pulau-pulau kecil lain untuk menuntut hal yang sama. Karena apa yang disampaikan Mas Dedi tadi dan pasti akan disampaikan oleh Kang Farid, banyak masyarakat-masyarakat di pulau kecil ini yang nggak tahu, yang nggak diberitahu gitu ya, tiba-tiba tambang udah datang dan beroperasi di kampungnya tanpa mereka dimintai persetujuan. Jadi mereka bingung nih mau kemana, mau menggugat siapa? Apakah harus ke pemerintah daerah, ke pemerintah pusat? Apalagi beberapa kali masa transisi di wewenang perizinan pertambangan ini, mereka ngadu ke pemerintah daerah, dipingpong ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat, loh ini sudah otonomi daerah, udah wewenangnya daerah. Mereka balik lagi ke daerah sampai ya habis uang tapi lahan juga hilang karena ditambang. Ini yang harusnya di transparansi ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM, Bahlil. Nggak tahu apakah memang takut akan mendorong hal-hal yang sama dituntut oleh masyarakat lain di pulau-pulau kecil lain atau bagaimana? Karena nggak sedikit masyarakat di pulau-pulau kecil ini yang sampai saat ini berjuang untuk menuntut pencabutan izin usaha pertambangan di wilayahnya. Satu contoh misalnya ada pulau namanya Pulau Bangka, tapi bukan Bangka Belitung, Bangka yang di daerah mana itu? Sulawesi Utara. Itu tambang biji besi. Itu dari 2013 masyarakat melakukan gugatan, menggugat izinnya. Baru setelah menang kalah sampai akhirnya menang di MK 2016. Itu ya habis-habisan juga secara sumber daya gitu. Walaupun dibantu oleh teman-teman pengacara-pengacara yang pro bono ini. Tapi secara sumber daya untuk bolak-balik Jakarta Manado juga habis juga. Apalagi kalau kita bicara tambang di pulau kecil ini ada di remote area semua nih. Kalau mereka harus menggunakan cara yang sama lewat mekanisme peradilan, ya apakah harus mengalami hal yang sama juga, bolak-balik Jakarta ke kampung dan habis ongkos dan belum pasti juga mereka menang melawan perusahaan-perusahaan tambang yang besar ini. Modalnya cuma semangat ya mereka ya. Semangat dan doa. Makanya mungkin terakhir saya mau tanya nih, di Undang-Undang Minerba itu ada nggak semacam perkecualian yang tidak boleh dimasukin zona yang tidak boleh dimasukin atau istilahnya no-go zone? Kalau di artinya benar-benar kalau nggak ada, berarti benar-benar nggak ada manajemen risiko itu sama sekali nggak ada di situ. Kalau kita mau bicara soal no-go zone untuk pertambangan, itu malah tersebar di regulasi-regulasi yang lain. Makanya di Minerbanya nggak ada. Sebagai lini pertama di dalam konteks manajemen risiko itu nggak ada. Wah, ini jadi highlight kita nih mungkin ya. Karena kan jangan-jangan nanti jadi Nogo Wongso. Ya kan? Iya. Nogo Songo, Nogo Songo. Nogo Songo apa tadi? Naga 9 gitu. Itu lain lagi, Pak. Nah, itu beda lagi. Sorry. Iya. Lain lagi. Oke, terima kasih. Bung, ini luar biasa nih analisanya nih. Kita geser dikit nih. Bukan kayak dikit soal cuma sebelah aja. Bung Farid, pakar daripada kelautan kita ini. Kira-kira kerusakan apa potensinya? Kita bicara kerusakan aja yang paling tidak yang sudah terjadi sekarang dari operasionalisasi pertambangan di pulau-pulau kecil ini. Kita jangan bicara aturan dulu, kerusakannya dulu, apa aja? Silakan. Ke yang itu, Kang Dedi. Yang pertanyaan tadi, yang 4. Yang pertama. Nah, sebelum ke situ, Bang, saya izin mulai dari yang agak makro ya. Boleh. Helikopter dulu, baru nanti makin ke bawah. Jadi ini ada temuan-temuan yang menarik disampaikan oleh para ilmuwan internasional dalam konferensi keanekaragaman hayati tahun lalu ya di Bogota di Kolombia. Salah satu temuannya adalah 1 dari 3 pohon itu sudah tidak bisa menyerap karbon dioksida. Ini 1 ya untuk soal pohon di daratan. Nah yang kedua soal terumbu karang ya di seluruh dunia
itu 82% itu mengalami pemutihan lebih cepat. Apa Pemutihan. Jadi pemutihan pemutihan tuh tuh maksudnya? terumbu karang itu mati dia. Kan Oh, dia biasanya kalau udah putih warna-warni. jadi mati dia? Dia mati dia. Sudah tidak berfungsi lagi dan artinya tidak ada kehidupan di situ. Nah, jadi sebenarnya gambaran ini atau fakta ini atau temuan ini memberikan satu alas ya, satu konteks kepada kita bahwa kebijakan-kebijakan yang terkait sumber daya alam tuh sudah tidak bisa lagi didesain atau dirumuskan dalam situasi bumi yang normal. Karena kita hidup di era krisis. Jadi kalau tadi disebut misalnya di Undang-Undang Minerba tidak ada pengecualian daerah yang tidak boleh ditambang, semua boleh. Nah, ini saya kira masih semua berdasarkan undang-undang itu semua ya, boleh. ini artinya bahwa orang-orang yang menyusun ya undang-undang ini itu tidak punya perspektif ya melihat bumi ini dalam situasi krisis. Iya. Nah, jadi saya kira ini satu konteks satu konteks yang harus kita pahami bahwa kan kita hidup ini nggak sendirian Indonesia, kita terhubung dengan wilayah lain ya di dunia ini. Jadi artinya bahwa Indonesia sebagai bagian dari planet bumi itu juga harus punya satu kontribusi. Apa? Regulasinya tidak boleh lagi eksploitatif, tidak boleh lagi menggunakan cara pandang kolonial. Kenapa saya bilang begitu? Karena cara pandang kolonial itu melihat ruang itu ruang kosong. Tidak ada makhluk di situ. Mereka mah ekstrak aja semua, bawa ke negara jajahan, persis. Negaranya asalnya, negara jajahan malah nggak pusing gitu kan. Nah, jadi paradigma kolonial itu masih kita temukan di regulasi kita. Nah, ini saya kira satu yang makro. Nah, baru ke kerusakannya apa? Kalau kita merujuk ke temuan-temuan lapangan ya, dulu saya sama beliau ini pernah kunjung ke satu pulau kecil, Pak. Tadi disebut ada sama Kang Deddy itu ada Pulau Wawoni namanya. Wawoni, ya. Itu air yang dulu gratis diminum dari sumber mata air, bahkan saya pernah mandi di mata airnya itu. Sekarang udah jadi kayak bajigur tuh. Bajigur itu apa? Minuman yang coklat itu. Orang sudah pakai. Bajigur tuh kayak bandrek ya. Bandrek, warnanya udah coklat banget. Artinya sudah tidak layak. Sudah berbahaya. Ya. Minum udah nggak mungkin. Mandi masih mungkin lah. Dan ini memicu orang tergantung pada air kemasan. Waduh. Itu yang mendasar ya, air. Belum lagi misalnya pangan. Itu tahun berapa dan tahun berapa kerusakan yang terjadi? Itu sepanjang tadi disebut 10 tahun terakhir Pak Joko Widodo jadi presiden tuh. Masa-masa itu banyak sekali. Jadi sebelum 2014 masih oke tuh air tuh ya? Ya. Di Wawoni itu ya? Ya. Setelah itu baru... Saya 2018 kan kita ya? 2017. Masih bisa mandi. 3 tahun tuh? Iya, masih bisa mandi itu. Dan airnya diminum langsung tuh masih bisa. Nggak usah dimasak. Tapi terakhir ya setelah 2020 itu luar biasa kehancurannya. Belum pangan ya. Jadi pangan-pangan lokal ya yang ada di sana pertanian, perkebunan warga ya itu juga habis. Hasil-hasil alam terutama rempah-rempah, cengkeh dan lain-lain itu juga habis. Waduh. Nah, belum lagi kita kalau geser ke jadi sebenarnya dampak destruksi ekonominya juga banyak sekali ya sebenarnya. Bukan hanya dalam konteks lingkungan ya. Betul. Bahkan sebetulnya kita bisa mempertanyakan keuntungan ekonomi dari tambang nikel dibandingkan dengan kehancurannya itu sebetulnya dalam temuan-temuan kami ya itu sebenarnya lebih besar kehancuran kerugiannya. Nah, ini banyak belum orang pada sadar nih. Ya. Nah, jadi yang lain misalnya kalau ini baru darat Bang, belum digeser ke laut ya. Nah, nelayan-nelayan yang dulu naik perahu jam 6 ya, muter-muter tidak lebih dari 5 sampai 10 mil. Pulang dalam waktu cepat lah 2 jam ya. Ikannya sehat-sehat ya dan tidak butuh bahan bakar banyak karena dia cukup muter-muter di sekitar terumbu karang masih sehat. Dengan adanya pertambangan itu semua nelayan sekarang mengeluh karena harus jauh melaut. Nah ini yang nggak dipahami oleh para pengambil kebijakan. Sekarang itu laut sudah semakin tidak bersahabat. Ini kalau kita lihat ini, ini kan sebetulnya ini adalah bentang alam laut di Indonesia yang dekat dengan Pasifik. Iya. Kemarin kita dengar, ini katanya Pulau Gag ini jaraknya 30-40 km ya, diukur dari yang Pulau Piaenemo ya. Nah, lanjut lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan Pulau Gag itu jaraknya 30-40 km dari Pulau Piaenemo dan tidak masuk di kawasan geopark, itu menurut saya cara pandang yang bias darat. Kenapa? Ini wilayah ini itu arusnya dipengaruhi oleh Pasifik, arus laut dari Pasifik. Dan kalau ada pencemaran di sekitar Gag dia nyebar cepat. Nah ini orang tidak mengerti ya soal laut, Bang. Pencemaran tuh dalam bentuk apa?
Ya kan kalau pertambangan Pembuangan ini ya, pembuangan limbah bisa kan pembuangan limbah. dia kalau nambang itu nggak bisa dibuat, dia harus butuh bahan-bahan kimia untuk memisahkan Iya, ya. iya. Mhm. Bahan-bahan chemical yang digunakan untuk memisahkan mineral Mineral yang dari ditarget dengan yang lain gitu. Iya. Nah itu dibuangnya kemana? Udah pasti ke laut. Nah artinya ini saya kira akan jadi bahaya besar. Contoh, yang kemarin ada temuan terbaru ya, belum lama beberapa hari lalu, mungkin 1 pekan lalu, kawan-kawan Kompas itu menulis ya, satu temuan risetnya kawan-kawan Nexus, kerja bareng dengan akademisi di Universitas Tadulako ya, lalu kawan-kawan Walhi Maluku Utara dan lain-lain, itu menemukan kandungan racun ya, kandungan racun di tubuh manusia dan di ikan itu sudah sangat luar biasa, mengerikan. Di ikan? Di ikan. Oh. Ya. Dan di tubuh manusia. Racun apa itu? Ada arsenik. Oh. Ya. Ada banyak sekali yang berbahaya. Jadi nggak perlu ke kafe-kafe terus dikasih arsenik lagi ya. Jadi ini dampaknya luar biasa. Nah, yang lain yang menurut saya sangat penting adalah ini kita sekarang ngomong, pemerintah sering ngomong sekarang kita menghadapi triple planetary crisis. Ada 3 krisis planet. 1 perubahan iklim, 2 polusi, pencemaran, 3 kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, 3-tiganya karena biodiversity loss itu. Nah, sekarang dengan nikel ini semuanya kena, Bang. Iya. Jadi maksud saya Jadi ikan yang kena racun itu pun kalau kita makan berbahaya juga ya sebetulnya. Udah bukan menyehatkan tapi malah meracuni. Nah, makanya sebetulnya desakan kita di Auriga itu no go zone, stop pertambangan di pesisir pulau kecil udah benar. Kenapa? Karena kalau tidak dihentikan itu penyebaran racun itu cepat kalau di laut. Karena ada yang disebut dengan arus laut Indonesia, Arlindo. Nah, ini kayaknya kalau kayak para pengambil kebijakan kita tuh nggak ngerti soal beginian. Harus diajak berenang dulu ke laut. Biar tahu ya. Biar berenang sama ikan paus. Belum tentu bisa berenang juga. Belum tentu juga. Gitu. Jadi saya kira ini hal-hal yang mendasar yang harus disampaikan kepada para terumbu karang itu kan sebetulnya menjadi atraksi tersendiri dalam konteks wisata bawah laut ya. Artinya orang senang snorkeling ataupun menyelam karena terumbu karang yang bagus gitu. Nah kalau udah putih udah nggak menarik ya. Dan tidak ada kehidupan di situ. Ikan udah pada pergi. Berarti kan juga ini basis daripada biodiversity juga ya sebetulnya. Betul. Jadi risetnya para ilmuwan ya, itu menyebut di 1 hektar terumbu karang itu ada 8 juta spesies yang hidup. Jadi bayangkan betapa laut itu sangat kaya sekali. Apalagi di sini. Ini kalau kita lihat sebetulnya ini adalah jantung dari segitiga karang dunia. Itu ada di Indonesia. Dan di sini persis lokasinya. Oh, jantungnya di sini? Jantungnya. Jadi antara Sulawesi. Gila ya. Nih, Bang, Sulawesi. Langsung ini mah. Bawahnya NTT, kesininya Maluku Utara, Maluku, kemudian Papua. Itu persis jantungnya segitiga karang dunia. Oh. Nah, ini yang menarik, pemerintah Amerika Serikat kemarin, oke lah Indonesia minta dihapuskan utang. Indonesia punya utang ke Amerika Serikat. Dihapuskan, jumlahnya 30 juta US dollar. Tapi kata pemerintah Amerika, kalau kamu minta dihapuskan, saya hapuskan, tapi gantinya gunakan untuk konservasi terumbu karang. Di mana lokasinya? Salah satunya di sini, Bang. Iya. Nah, tetapi yang sekarang malah dihancurkan. Dengan alasan apa? Ya, ini kan tidak masuk geopark. Iya. Itu menurut saya konyol sekali alasannya itu. Berarti sama sekali tidak ada manajemen risiko di situ. Ya. Oke, sekarang risikonya udah terjadi, udah jadi masalah. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, merecovery terumbu-terumbu karang yang sudah rusak ini dihidupkan lagi bisa nggak? Butuh waktu lama. Dan mahal sekali. Tapi kalau di hulunya masih ada pertambangan nikel, industri nikel. Sampai kapanpun nggak akan bisa. Pertambangan apapun lah sebenarnya. Tidak hanya nikel. Ya. Artinya kalau di atasnya ada industri ekstraktif, itu terumbu karang nggak akan bisa dipulihkan. Iya. Jadi sebetulnya bahwa pelarangan di dalam undang-undang apa tadi namanya yang undang-undang pengolahan pesisir dan pulau kecil, itu memang udah benar dilarang kan? Betul. Pertambangan itu ya. Batasannya berapa? Luasannya yang tidak lebih dari 2.000 km persegi. Tidak lebih dari 2.000 km persegi. Plus beserta kesatuan ekosistem. Nah ini kalau kita lihat ini satu kesatuan ekosistem ini. Jadi nggak bisa dipandang terpisah antara pulau-pulau ini. Oke, kita masuk ke basis pengawasan dari Kementerian KKP ya berarti ya. Ya. Kelautan dan Perikanan tuh.
Eh, itu bagaimana dalam konteks melihat ini? Pengawasan dulu lah. Ya. Mungkin baru kita masuk nanti penegakan hukumnya seperti apa idealnya. Gitu. Silakan. Ya. Nah, kalau kita lihat yang kasus terakhir kemarin itu waktu konvers tidak ada sama sekali Menteri Kelautan Perikanan. Yang ada foto tadi itu. Mungkin lagi nggak ada di Indonesia kali mungkin. Ya harusnya kalau menterinya nggak ada dirjen dong, gitu. Iya, Kan iya. tidak Ada ada orang, perwakilan lah ada dari perwakilan, kementerian. ya. Ada dirjen yang punya tanggung jawab terhadap isu ini, gitu. Nah ini kalau kita lihat di gambar ini kan Kalau tidak direktur jenderalnya apa tuh? Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Oke. PRL, ya. Penataan ruang. Nah harusnya ada tuh perwakilan, tapi nggak ada sama sekali. Yang kedua, dalam pertimbangan yang disampaikan juga nggak ada pertimbangan isu pulau kecil, Pulau kecil, Oh. isu laut. Padahal ini ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Undang-undang Faktanya, berapa lagi disebutin, tolong? satu bisa kita gunakan Undang-Undang Nomor 27 2007, Junto Nomor 1 2014. Nah, undang-undang ini sebetulnya dulu itu keberhasilan kita di kawan-kawan gerakan lingkungan, Bang. Kenapa? Karena kita sejak tahun 45 merdeka itu belum punya undang-undang pengolahan pesisir pulau kecil. Baru pada tahun 2007. Iya, iya, iya. Dan sekarang di Nah, 2014 itu junto karena ada beberapa pasal, Iya, iya. ada 14 pasal yang kita gugat ke MK ya dulu. Iya, Nah, iya. selain itu kita sebenarnya punya banyak putusan MK ya. Ada MK 35 2023, ada lagi yang lebih awal nomor 3 2010. Nah, ada putusan Mahkamah Agung nomor 37 2022. Iya, iya, iya. Intinya putusan-putusan MK ini menyebut pertambangan di pulau-pulau kecil itu dilarang mutlak. Kenapa? Karena akan menyebabkan ya satu situasi kebencanaan yang sangat besar karena bentang alamnya terbatas. Betul. Nah, bahasanya Mahkamah Konstitusi itu disebut dengan abnormally dangerous activity. Ya. Kenapa? Di daratan besar ya, di Pulau Kalimantan, di Sulawesi itu lapisan tanah daratan besar lebih tebal. Karena proses pelapukan alami jutaan tahun itu banyak sekali, hewan, tumbuhan. Nah, tapi di pulau kecil siapa yang mau ke sana? Iya, 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 iya. Maka ketika ditambang, ya dia punya kerentanan yang lebih tinggi karena secara geologi dia punya perbedaan dengan proses geologis di daratan besar. Iya, 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 iya. Nah, termasuk juga tadi ada keterbatasan daya dukung dan daya tampung, air misalnya. Air itu kalau udah hancur masyarakat kemana nyarinya? Iya, iya, iya. Pangan tuh kalau hancur kemana nyarinya? Iya, import lah. Dia harus nyebrang laut, sementara Iya, lautnya iya, lagi iya. ganas bergelombang. Itu artinya risiko mati tengah laut tinggi. Gitu. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang Sangat menyedihkan ya. menurut kami ya di dalam soal ini tuh sangat penting untuk diperhatikan. Nah, yang lain nih yang penting digarisbawahi, Bang. Penegakan hukum tadi gimana? Nah, penegakan hukum ya. Jadi kami melihat ini kejadiannya banyak. Yang kejadian Raja Ampat ini bukan satu. Sebelum-sebelumnya tadi ditunjukkan ada Wawoni, Kabaena, tadi Pak Ki Bagus, Pulau Bangka di Sulawesi Utara, dan tempat-tempat lain sebenarnya masih banyak. Termasuk kalau geser ke barat, ke Kepri itu banyak yang sama sebetulnya nasibnya. Gitu. Kita ada datanya ya. Nah, tapi nanti kita bongkar, tenang aja, pelan-pelan. Tapi penegakan hukumnya tidak ada. Sama sekali belum ada yang maksudnya itu terjerat basis pelanggaran ini, misalnya katakanlah dipidanakan atau dikenakan apa tuh namanya sanksi pengganti pidana misalnya gitu, gimana? Di Undang-Undang 27 2007 Junto 1 2014 itu pasal 73 disebut. Jadi orang yang atau pihak yang melakukan penambangan di pulau kecil itu sanksinya 2, ya pidana berupa denda 2 sampai 10 miliar atau kurungan penjara 2 sampai 10 tahun. Wih, berat tuh. Berat sebetulnya. Nah, sayangnya ini kami tidak pernah menemukan ada penegakan hukum yang sesuai dengan ini. Contoh tadi di Pulau Wawoni, putusan MK sudah ada, putusan Mahkamah Agung 3 ada, perusahaannya masih bisa nambang. Itu artinya negara sangat lemah sekali kalau mau penegakan hukum. Iya, iya. Artinya ini sebetulnya roles-nya siapa dalam konteks penegakan hukum? Karena apakah minta maaf nih, KKP punya nggak tim yang kemudian memang bisa melakukan basis penegakan hukum? Atau memang ini tugasnya para penegakan hukum di lembaga-lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung, Polisi, dan kemudian juga KPK misalnya gitu. Kalau saya memang harus melihatnya harus langsung dipimpin oleh Presiden. Harus dipimpin oleh Presiden. Langsung oleh Presiden. Kenapa? Bayangkan ya, pemerintah kita itu kalau ke forum internasional itu selalu jualan kami Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia.
17.000 Wah, itu yang selalu pohon. disampaikan. Punya sekian juta hektar terumbu karang, sekian juta hektar mangrove. Itu yang selalu dijual. Tapi kebijakan di dalam negeri bertentangan. Penegakan hukum tidak ada. Jadi sebenarnya presiden harus ambil alih. Paradoks itu ya. Wah, ini paradoks besar ini. Indonesia. Iya. Dan lucu misalnya pertambangan di pulau kecil dibolehkan. Ya. Iya, iya. Nah, itu yang berarti ini harus kita bangun yang namanya no-go zone itu. ya, no-go zone ini ya. Saya kira no-go songo ya. Siap. Nggak kerasa nih, 1 jam udah selesai kita sebenarnya. Kita langsung wrap up, kita berikan kesimpulan gimana baiknya ke depan. Mungkin dari Bung Ki Bagus dulu. Kira-kira di dalam konteks momen apa istilahnya kita tadi? Momentum perbaikan dari tata kelola perizinan ataupun tata kelola penegakan hukum lah. Kalau menurut saya lebih ini udah nggak di hulu lagi, ini isunya di belakang juga nih harus jadi isu ya. Nah, mungkin silakan mungkin berapa 1-2 menit dan juga nanti Bung Dedi tutup 1-2 menit. Silakan. Nah, sebenarnya ini momen yang tepat ya untuk pemerintah, tidak hanya SDM tapi juga sektor lain yang beririsan dengan sektor pertambangan untuk melakukan moratorium pemberian izin pertambangan. Kalau yang Kementerian Kehutanan moratorium memberikan di PPKH, Kementerian KKP memberikan rekomendasi untuk tambang di pesisir pulau kecil gitu. Nah, setelah dilakukan moratorium itu kan seharusnya pemerintah kalau mau konsisten ya dengan alasan pencabutan 4 tadi itu melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh izin-izin pertambangan yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau sudah dilakukan semua ini baru kelihatan tuh sumber masalahnya di mana. Apakah di hulu di proses perizinannya yang salah karena ada pelanggaran regulasi tapi masih tetap diberikan izin, atau ada di hilir nih di praktek penambangannya yang tidak bertanggung jawab. Itu kan bisa ketahuan setelah ada audit dan evaluasi. Baru setelah itu dilakukan penertiban, salah satunya pencabutan. Mungkin itu yang yang harus dilakukan untuk memanfaatkan momen ini oleh pemerintah. Wah, oke. Terima kasih. Silakan, Bung Pari. Ya, satu tadi saya kira kita tidak bisa berhenti di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Ada ayat 4. Bahwa perekonomian nasional itu disusun dengan prinsip demokrasi ekonomi. Di situ ada prinsip keseimbangan, ada kebersamaan, ada keadilan lingkungan, ya, macam-macam. Jadi saya kira keliru kalau melihat misalnya menjustifikasi tidak dicabutnya IUP di GAG atau di tempat lain itu ini karena kepentingan negara. Tidak. Saya kira kita harus melihat di pasal 33 ayat 4. Karena itu adalah hasil di diskusi satu kajian yang panjang para ahli hukum di Indonesia, ya. Nah, jadi dengan perkembangan terbaru kita bisa mengatakan tidak gitu ya. Bahwa tadi yang dibilang Pak Bagus stop ya, moratorium dan tidak memberikan izin baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita di Indonesia itu harus bisa disebut melihat kembali sebenarnya ekonomi kita itu seperti apa? Apakah ekonomi ekstraktif ya, yang jangka pendek, atau sebenarnya Indonesia itu punya satu modal ekonomi yang lahir dan tumbuh di Indonesia yang itu sebetulnya jangka panjang, tidak merusak lingkungan, sustainable lah ya. Ya, melibatkan masyarakat ya di situ, berbasis pada komoditas lokal. Kita punya rempah, apa yang kurang? Iya. Kalau pemerintah Cina berani membangun narasi jalur sutra, kenapa kita nggak berani bangun jalur rempah? Iya. Misalnya. Bagus ini. Saya kira itu satu PR kita ke depan itu. Ya, jadi luar biasa. Jadi stop pertambangan, no go zone gitu. Tapi saya kira pemerintah juga harus punya satu visi jauh ke depan. Gitu. Jadi kalau ngomong Indonesia emas, dengan tambang nggak akan di Indonesia emas. Jadinya Indonesia apa dong? Ya bisa jadi Indonesia cemas, bisa jadi Indonesia was-was, bisa jadi Indonesia lemas gitu kan. Nah, saya kira itu. Siap. Wah, luar biasa nih pakar-pakar kita. Bung Dedi sekarang. Iya, gimana Bung Dedi? Kita siap supply data-data ini ke pemerintah untuk penegakan hukum? Pastinya, Bang. Karena kita kan prasangkanya baik tadi. Ini jadi momentum. Tapi tadi catatan Ki Bagus juga menarik. Tadi kan minta teman-teman rekomendasinya adalah moratorium. Sambil ditata, ditegakkan hukumnya. Iya. Nah, tapi kejadian yang Korsup Minerba KPK itu juga ada yang perlu kita koreksi. Ini barang dicabut, jadi
pindah aja bang, pindah pemain. Gantian dong. Nah, Ya. Jangan sampai itu Pindah diturunin rombongan. lagi. Nah itu jadi. Pindah rejim. Iya. Pindah rombongan. Itu yang perlu kita kawal. Iya. Siap kalau gitu. Wah, saya terima kasih kepada semuanya, Bung Dedi, Bung Ki Bagus, dan juga Bung Farid. Ini udah luar biasa banget analisa-analisanya dan kesimpulannya. Jangan bosen-bosen. Ini bukan terakhir kali kita duduk di sini sama-sama. Nanti kita undang lagi nih di dalam diskusi yang akan lebih panas, lebih menarik, dan isunya lebih bombastis lagi. Nah, Sobat Forum, itu tadi podcast Haus Data, eksplorasi data nasional kita menunjukkan bahwa masih banyak sekali berbagai macam kelemahan di dalam konteks melihat Indonesia ini bagaimana membangunnya ke depan. Karena tanpa adanya suatu tata kelola di dalam konteks pertambangan yang benar-benar mumpuni dan menjaga basis risiko-risiko yang bisa terjadi di masa yang akan datang, tadi disampaikan bahwa sulit sekali tercipta di 2045 itu Indonesia emas. Karena apa? Karena keberlanjutannya tidak bisa dijaga. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi Indonesia lemas, Indonesia cemas, atau bahkan Indonesia was-was. Nah, oleh karena itu nonton terus PHD Edan, ya, podcast Haus Data, eksplorasi dasar nasional bersama saya Pumbida Hidayatullah. Pada akhirnya saya harus undur diri. Kita akan lanjutkan di momen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam. Mantap.